Selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Yuk kita ngopi, ngobrolin firman Tuhan. Ngopi sih rek. Hari ini ada satu topik obrolan yang pingin tak obrolin buat kita semua, buat kalian semua, buat teman-teman semua. Jadi hari ini aku tuh pingin ngobrolin tentang ujian. Nah, ketika mendengar kata ujian gitu ya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau saya sendiri ya dengar ujian gitu, aduh, ujian lagi gitu ya. Waktu masuk kelas 3 ada ujian, aduh gitu. Di perguruan tinggi selesaikan skripsi ada ujian lagi. Jadi kalau saya nih ya mendengar kata ujian itu sudah ngomong, waduh itu sesuatu yang berat, sesuatu yang gak enak gitu. Nah, bagaimana dengan kalian? Ketika mendengar kata ujian justru langsung jengkel, ujian, aku mau ujian. Atau sebaliknya, kalau saya gitu ya mendengar kata ujian, wah panik, langsung perut itu pingin mules. Kok pingin mules? Perut itu mules, pingin bolak-balik ke belakang, ya pingin pipis, pingin BAB dan lain-lain. Kadang juga terasa haus, terasa panas, kipas-kipas, keringat di mana-mana. Nah itulah ketika mendengar kata ujian. Tapi gini teman-teman, pernah ada seorang teman yang datang gitu ya, kita ngobrol-ngobrol tentang ujian. Ya mentang-mentang dia sudah selesai ujian skripsinya. ini. Ya akhirnya dia ngomong, akhirnya skripsi pasti berlalu. Terus saya ngomong gini, bro, ojo santai-santai gitu. Skripsi sudah berlalu, ujian hidup menunggumu. Terus bilang gini, iya bener ya, ini ujian hidup ini lebih berat daripada ujian skripsi. Karena ujian hidup itu selamanya. Kalau ujian skripsi udah lolos selesai ya sudah. Kecuali mau ambil jurusan yang lain gitu ya, baru buat skripsi lagi dan ujian lagi. Nah, teman-teman, memang kalau kita ngomong ujian itu sih sesuatu yang berat, nggak enak. Kita harus berjuang sedemikian rupa. Kita harus belajar mati-matian. Bahkan mungkin harus berkadang tiap malam gak tidur sampai pagi gitu ya. Nah kalau saya ingat gitu ya, waktu kerjakan skripsi gitu, mendekati ujian juga gitu, wah saya semangat belajar. Pokoknya saya belajar itu ya dari sekitar jam 11-12 malam itu sampai subuh gitu, jam 4, jam 5 baru selesai, baru terus tidur. Tapi siangnya nggak belajar, tidur toh. Jadi podoai lah. Kalau yang ini jangan dicontoh. Pokoknya intinya gini, ujian itu berat gitu ya. Begitu juga dengan ujian hidup. Nah, tapi teman-teman, semua kan kita tahu, setelah kita lulus ujian, apa yang akan kita terima gitu. Setelah ujian, apa yang akan kita terima setelah kita lolos dari ujian? Nah, kecuali yang nggak mau ujian nggak mau mempersiapkan ujian dengan baik gitu. Pokoknya ketika kita selesai, ketika kita lulus ujian, kita jadi naik tingkat, naik level. Nah, dalam ujian hidup pun sama gitu loh. Ketika kita lulus ujian, berarti kita itu naik tingkat, naik level gitu. Kita nggak akan di situ lagi. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa ujian itu harusnya membuat kita lebih baik. Ujian harusnya membuat hidup kita lebih baik, bukan lebih pahit. Kalau kopi pahit itu enak, tapi kalau hidup pahit, siapa yang mau? Nggak ada. Jadi teman-teman, dengarkan sekali lagi ya. Ya boleh dicatat, boleh diingat-ingat lah, terserah gitu ya. Ujian itu harusnya membuat hidup kita lebih baik,
bukan lebih pahit. Ujian harusnya membuat hidup kita lebih baik, bukan lebih pahit. Nah, tokoh dalam Alkitab yang keren nih, sangat memberkati luar biasa. Karena juga saya sendiri juga beberapa waktu yang lalu baru menyelesaikan pembacaan dari kitab satu tokoh ini. Yang luar biasa, sangat memberkati. Ayub. Siapa yang tidak tahu dengan Ayub, dengan Pak Ayub? Siapa yang nggak tahu gitu? Yang sedemikian rupa orang yang kaya gitu. Orang yang kaya harus menghadapi ujian hidup yang sangat berat. Aduh, kalau saya nggak tahu ya, menghadapi ujian hidup yang seberat itu seperti Ayub, saya bisa apa enggak ya? Karena gini, kan kita semua juga tahu nih dalam PB bahwa ujian kita gitu ya, itu nggak akan melebihi dari kekuatan kita. Beban-beban itu nggak akan melebihi dari kekuatan kita. Nah, kalau saya nggak mampu untuk itu ya, nggak mungkin saya akan menghadapi ujian yang seberat itu. Nah, kalau bagi teman-teman saat ini yang menghadapi ujian-ujian berat, percayalah bahwa kalian mampu, kalian bisa. Kalau kalian dikasih beban sama Tuhan 100 kilo dan saya dikasih beban sama Tuhan cuma 25 kilo, jangan iri sama saya. Berarti kalian lebih kuat daripada saya gitu. Karena kemampuan saya 25 kilo, makanya Tuhan kasih 25 kilo. Kalau kalian mampu 100, nggak mungkin sama Tuhan dikasih 10 kilo. Ya 100 lah gitu. Karena kalian pasti mampu melewati itu. Nah, kembali lagi pada Ayub. Ayub ujian kurang berat bagaimana? Harta kekayaannya habis. Anak-anaknya habis. Ya. Kemudian istrinya, bukan habis, enggak. Istrinya enggak habis. Karena ya, di situ enggak dituliskan istrinya habis, tapi istrinya menyuruh Ayub untuk menyangkali Tuhan. Menyangkal, ya. Tapi Ayub tidak mau melakukan hal itu. Kemudian sahabat-sahabatnya yang dikatakan sebagai penghibur sialan, katanya menghibur tapi justru mempersalahkan Ayub. Wah, jangan-jangan ini karena dosamu, Yub, gitu. Jadi Ayub benar-benar menghadapi ujian yang sangat berat. Belum lagi dengan penyakitnya. Wah, keren. Tetapi gini, dalam hal yang sampai seperti ini pun, Ayub tidak menyangkal Tuhan. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub loh, tetap setia sama Tuhan. Ya, sempat sih gitu ya. Sempat agak-agak bimbang gitulah. Bukan goyah, bimbang. Tapi sekali lagi, iman Ayub tetap kokoh. Bahkan dia bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik. Dan apa yang terjadi? Ketika dia lulus, semua dikembalikan oleh Tuhan dengan luar biasa, berlipat kali ganda. Anak-anaknya juga dikembalikan lagi sama Tuhan. Luar biasa. Luar biasa bagi orang yang lulus ujian. Jadi sekali lagi ya, ujian itu menjadikan hidup kita lebih baik, bukan lebih pahit, kalau kita bisa melewatinya. Nah, teman-teman, tapi jangan ragu. Sekali lagi jangan ragu, jangan takut untuk menghadapi ujian. Karena Tuhan nggak pernah memberikan beban itu melebihi dari kekuatan kita. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Dia tidak meninggalkan kita sampai akhir zaman. Di dalam Matius itu. Artinya ketika kita menghadapi ujian, ada Tuhan yang ada di sampingmu gitu loh, menemanimu. Kenapa harus takut? Ya takut sih wajar, takut. Tapi jangan sampai itu mematahkan semangatmu. Karena ketika semangat itu sudah patah, mengeringkan tulang, kamu nggak bisa apa-apa gitu. Nah, contohnya gini, tanah liat. Kalau tanah liat itu nggak mau mengikuti ujian, sudah dibanting, jebak, ceplok. Cuman jadi kendi, ya kan?
nggak mau, sudah dibanting-banting, udah cukup di sini, nggak mau mengikuti proses pembakaran. Harganya cuma berapa? Tetapi tanah liat yang mau dibanting-banting, dibentuk, dijemur, kan? Kemudian melalui pembakaran dibakar, menjadi benda yang sangat istimewa dan mahal. Keramik itu mahal karena prosesnya juga lama. Nah, kemudian gini, emas bongkahan dengan emas murni yang sudah diolah, mahal mana? Ayo. Mahal yang sudah murni, tapi prosesnya nggak enak. Harus dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sampai meleleh. Sampai logam-logam mulia lain yang ada dalam emas itu dilepaskan supaya jadi murni. Sakit nggak itu? Sakit banget. Kalau bisa jangan deh melewati itu. Tapi setelah lewat itu, emas murni, wah, mahal harganya. Hidupmu juga sama. Kalau kita bisa menyelesaikan tahap ujian, mahal harganya. Kalau ujianmu di sekolah cuman sampai SD dan nggak mau ikut ujian-ujian yang lain, dibanding dengan yang mereka ujian sampai perguruan tinggi, mahal mana? Gajinya banyak mana, bro, sis? Mahal yang mau mengikuti ujian. Nah, jadi sekali lagi, jangan pernah kau hindari ujian itu, tapi lewati ujian itu. Karena ujian itu harusnya membuat hidup kita lebih baik, bukan lebih pahit. Lebih pahit, lebih enak itu cuman kopi. Nah, teman-teman, kalau punya sesuatu tentang ujian, pingin kalian bagikan aja di kolom komentar. Saya akan baca kok. Saya akan baca. Oke? Nah, cukup sampai di sini obrolan kita tentang ujian. Ingat bahwa ujian itu menjadikan hidup kita lebih baik, bukan lebih pahit. Sampai ketemu dalam obrolan-obrolan selanjutnya. Salam kopi.